Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan tentu saja salam arsip. Yang sama-sama kita hormati Direktur Kearsipan Daerah 1, Bapak Rudi Anton, beserta jajarannya, dalam hal ini adalah para koordinator di lingkungan Direktorat Kearsipan Daerah 1, para peserta bimbingan teknis pengelolaan arsip inaktif, khususnya di lingkungan daerah timur yang hadir di ruang Nur Hadi Magetsari, ini ruang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kedua dapat menikmati suasana di ruang ini. Yang pertama kemarin ada konferensi internasional Bandung Belgrade Havana, yaitu konferensi kelanjutan dari konferensi Asia Afrika dan KTT Non-Blok. Dan juga Bapak Ibu yang hadir secara daring, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon bisa ditampilkan. Ya, baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahannya kita hari ini dapat berkumpul, dan saya melihat Bapak Ibu dalam suasana yang cerah ceria meskipun di luar mendung ya Bapak Ibu ya. Dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya, bukan hanya Bapak Ibu sekalian, tetapi juga khususnya bagi masyarakat Indonesia. Tentu saja saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Direktur dan beserta jajarannya karena telah melaksanakan kegiatan hari ini, bimbingan teknis pengelolaan arsip inaktif khususnya, yang akan dilaksanakan tadi selama 2 hari mulai dari hari ini. Lanjut di slide selanjutnya. Baik Bapak Ibu, penyelenggaraan kearsipan yang ideal ini mampu mendukung tata kelola pemerintahan, layanan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, transparan, serta menjamin terwujudnya memori kolektif melalui pelestarian memori kolektif dan akses informasi kearsipan oleh warga negaranya. Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin bahwa penerapan strategi yang komprehensif untuk pengelolaan arsip berarti ada tindakan nyata dalam melakukan kontrol fisik dan intelektual atas semua arsip yang dibuat dan disimpan di lembaga kearsipan. Sementara itu, masyarakat harus selalu diinformasikan tentang hak mereka untuk menggunakan dan untuk mengakses dan menggunakan informasi kearsipan pemerintah. Hanya warga negara yang bertanggung jawab dan terinformasi yang dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diamanatkan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, untuk memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, Lembaga Kearsipan sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi kearsipan perlu melakukan percepatan dalam mewujudkan ketersediaan arsip sebagai informasi untuk meningkatkan mutu layanan kearsipan kepada publik. Lanjut, dalam upaya mewujudkan kebutuhan praktis administrasi dan manajemen, kebutuhan kesinambungan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemajuan kebudayaan, program tertib arsip, transformasi digital bidang kearsipan, dan penyelamatan memori kolektif bangsa dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tertib arsip inaktif khususnya tertib arsip aktif dalam lingkungan perkantoran untuk mendukung peningkatan mutu layanan publik sudah mulai dilakukan oleh banyak pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah untuk memastikan bahwa organisasi menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terlebih dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan aplikasi Srikandi. Tata kelola yang berarti memastikan instansi diatur dan melakukan pekerjaannya dengan cara yang efisien dan akuntabel, serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Pengelolaan arsip yang baik membantu instansi pemerintah untuk mengatur informasi tentang tindakan dan keputusannya, termasuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, yang akan membantu instansi pemerintah untuk bekerja lebih efisien saat ini dan mengelola masa depan yang lebih baik. Pengelolaan arsip yang baik juga membantu melindungi seluruh komunitas dan melindungi informasi yang dimiliki pemerintah tentang warga negaranya. Pemerintah harus selalu bertindak untuk kepentingan warga negaranya. Tetapi jika mereka tidak mengelola dan menggunakan informasi dengan hati-hati, mereka justru dapat merugikan warga negaranya yang seharusnya dibantu dan dilindungi. Lanjut, peningkatan mutu pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya melalui penataan arsip inaktif, diharapkan mampu menyumbang terwujudnya arsip statis sebagai memori kolektif, baik daerah maupun nasional. Mampu mendudukkan teks arsip dalam konteksnya. Selanjutnya, agar juga mampu mendukung penyelenggaraan program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa, sebagaimana termuat dalam Peraturan ANRI Nomor 20 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Dan dengan demikian warisan budaya harus terdokumentasi baik tekstual, non-tekstual maupun berkas elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut, ANRI mendorong pemerintah daerah untuk meregistrasi arsip atau warisan dokumenter yang telah memenuhi kriteria ke dalam memori kolektif bangsa. Memori kolektif bangsa adalah arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa. Kekayaan warisan dokumenter perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tersebar di 37 provinsi harus dilindungi dan diselamatkan karena merupakan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagi pengetahuan dan informasi yang berasal dari arsip memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan pemanfaatan TIK, memiliki kekuatan untuk mengubah ekonomi dan masyarakat yang menghormati keragaman budaya dan bahasa, serta pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara. Pada tahun 2022 ini, registrasi arsip memori kolektif bangsa telah ditetapkan terhadap arsip Segara Anakan Jawa Tengah dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Cilacap, arsip Geopark Ciletuh Sukabumi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Barat, arsip Selokan Mataram dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, arsip pengungsian Pulau Galang dari Badan Pengusahaan Batam, dan arsip rehabilitasi Sentrum Rumah Sakit Dr. Suharso dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Lanjut, Indonesia sendiri telah meregistrasikan, Indonesia sendiri telah meregistrasi arsip ke dalam Memory of the World sejak tahun 2003, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan negara lain, yaitu arsip VOC, arsip Lagaligo, yaitu karya sastra berbahasa dan beraksara Bugis asli berjumlah 6.000 halaman folio yang andal. Arsip karya sastra ini diperkirakan adalah karya sastra yang terlengkap sedunia. Naskah Babat Diponegoro, yaitu naskah klasik yang dibuat Pangeran Diponegoro,
ketika diasingkan di Manado pada tahun 1832 dan 33. Kemudian naskah Nagara Kertagama, yaitu karya Empu Prapanca tentang sejarah perjalanan dan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Arsip Konferensi Asia Afrika, Arsip Konservasi Borobudur, Arsip Tsunami Samudra Hindia, naskah cerita Panji, yaitu cerita dari abad ke-13 yang menceritakan petualangan Pangeran Panji sebagai salah satu karya sastra paling populer di Asia Tenggara selama abad ke-17 dan 18 dari Jawa ke Bali, dunia Melayu, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan mungkin Filipina. Lanjut, pada registrasi Memory of the World tahun 2020 hingga 2024, Indonesia menominasikan beberapa memori kolektif seperti Arsip Pidato Soekarno di depan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960 yang berjudul To Build the World Anew dengan durasi 90 menit yang telah mengguncangkan dunia. Kemudian arsip Jalur Rempah, kemudian arsip Raden Ajeng Kartini dan perjuangan kesetaraan gender, dan arsip pendirian ASEAN yang dibentuk pada 8 Agustus 1967. Jadi demikian Bapak Ibu dari pemerintah daerah dapat mengusulkan banyak sekali warisan dokumenter yang berserakan yang belum sempat dihimpun oleh Bapak dan Ibu. Dan karena itu maka pengelolaan arsip inaktif itu perlu kita lakukan dengan baik. Karena dengan melakukan pengelolaan arsip inaktif, kita dapat mengidentifikasi arsip mana yang akan memiliki nilai guna kesejarahan yang tentunya akan dapat digunakan oleh generasi penerus untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Dengan bimbingan pengelolaan arsip inaktif selama 3 hari ini, kami berharap Bapak Ibu dapat melakukannya dengan serius dan baik, sehingga sepulang dari sini Bapak Ibu kemudian dapat segera menata arsip elektroniknya, arsip inaktifnya, dan juga segera dapat mengidentifikasi arsip statis di daerah masing-masing. Karena Bapak Ibu beberapa perjalanan saya ke daerah di depo Bapak Ibu sekalian itu lebih banyak arsip keuangan. Memang Bapak Ibu menurut pakar kearsipan, arsip keuangan adalah arsip paling banyak diciptakan dalam suatu organisasi. Tetapi ini juga umurnya tidak akan lama. Nah, sementara Bapak Ibu yang saya perhatikan ini banyak sekali arsip tentang keuangan yang disimpan, yang mungkin sebetulnya sudah bisa disisihkan atau disusutkan. Tetapi arsip statis tidak banyak Bapak Ibu. Nah, ke depan ini Bapak Ibu, di tahun depan pimpinan Andri akan mulai memfokuskan pada penyelamatan dan pelestarian arsip statis yang berada di seluruh Indonesia. Karena memori kolektif bangsa itu tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi justru banyak sekali yang ada di pemerintah daerah. Sekarang ini sudah ada 37 provinsi, Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau memori kolektif kita di beberapa tahun ke depan hanya dapat menggambarkan pemerintahan pusat, itu bagaimana kita dapat menceritakan kepada generasi mendatang bahwa kita punya pemerintahan daerah yang semula ada 27 atau bahkan sebelumnya kurang, sampai pada hari ini ada 37. Perkembangannya tidak terlihat Bapak Ibu, karena setiap kali kita datang ke instansi tidak ada arsip statisnya. Jadi tidak bisa menggambarkan, apalagi Bapak Ibu di tahun 2024 ini akan terjadi pilkada serentak. Artinya Bapak Ibu harus sudah konsentrasi terhadap arsip pemerintahan
di 5 tahun sebelumnya, yang dalam waktu mungkin antara 2025 sampai 2029, tapi diharapkan tidak sampai 2029, arsip pemerintah sebelumnya, pemerintah daerah sebelumnya itu sudah harus ada di depo penyimpanan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pimpinan daerah itu kan sudah mempunyai visi dan misi, sudah banyak program kerja, tetapi tidak bisa digambarkan di dalam arsip atau memori yang tersimpan di depo Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu menarik arsip untuk disimpan di depo, itu juga jangan terlalu lama untuk bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun itu masyarakat seharusnya sudah bisa mengakses apa yang telah dihasilkan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga kita bisa belajar untuk pemerintahan selanjutnya yang tentu lebih baik. Dan tentu saja ada satu lagi tentang arsip COVID, Bapak Ibu. Ini juga meskipun sekarang sudah mulai menanjak kembali Bapak Ibu ya, jadi jangan lupa prokes karena rupanya virus varian XXB ini hampir mirip dengan Delta yang penyebarannya juga semakin cepat. Meskipun mungkin kita sudah di booster, tetapi mohon untuk kita menjaga protokol kesehatan karena rencana kita akan segera mengakhiri pandemi rupanya belum bisa kita lakukan karena pandemi masih ada. Dan Bapak Ibu dari kita di bidang kearsipan harus siap untuk segera mendokumentasikan, mengambil arsip yang berasal dari OPD ya tentang penanganan arsip COVID. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana yang memang salah satunya memiliki tugas untuk menyelamatkan arsip yang terkena bencana, itu sudah mengingatkan kami juga bahwa selain COVID ada dua penyakit lain yang menjadi pemikir atau menjadi prioritas nasional, yaitu gagal ginjal yang akut untuk anak-anak. Ini juga perlu kita dokumentasikan. Kemudian penyakit mulut, kaki dan Iya, ini juga Bapak Ibu kami juga sudah diingatkan oleh BNPB bahwa selain COVID ada dua penyakit lagi itu yang Bapak Ibu jangan lupa itu harus diselamatkan dari OPD, karena terutama di daerah yang ada peternakannya Bapak Ibu ini sangat menjadi prioritas. Kemudian beberapa hal misalnya arsip pertanahan, kemudian arsip lain. Kalau di pemerintah pusat kami sekarang sedang menangani persiapan untuk pengelolaan arsip bagi 80 kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN dimulai tahun depan. Ini juga akan dilakukan. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah pejuang memori kolektif bangsa. Di pundak Bapak Ibu lah tugas dan tanggung jawab pendokumentasian seluruh kegiatan pemerintah daerah dan kehidupan bermasyarakat ini ada. Nah, ini warisan yang akan Bapak Ibu tinggalkan kepada generasi mendatang. Dari hasil Bapak Ibu dapat mengidentifikasi arsip inaktif yang disimpan. Tapi kalau masih arsip inaktif yang disimpan di depo itu adalah arsip keuangan, akan sulit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus segera mulai membuat strategi. Kita proaktif kejar Bapak Ibu di OPD itu banyak harta karun Bapak Ibu yang tidak terlihat oleh kita karena memang tertumpuk-tumpuk ya, namanya harta karun nggak bakal muncul kelihatan oleh kita ya, biasanya akan ada di bawah laut kah, di bawah tanah dan tidak terlihat. Nah, ini tugas para pejuang memori kolektif bangsa untuk dapat menyelamatkan memori kita supaya generasi mendatang
tidak terkena lupa karena terutama lupa terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, karena rupanya kita orang yang atau bangsa yang cepat lupa, Bapak Ibu. Nah, arsip ini membantu kita untuk selalu mengingat, dan terutama generasi muda untuk dapat meningkatkan diri, mencerdaskan diri, karena kehidupan kita di masa datang menuntut sumber daya manusia yang lebih cerdas dan lebih keras bekerjanya dibandingkan kita pada saat ini.